Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba untuk menyelesaikan soal bonus nomor 3, yaitu buat program untuk user mencari median, mean, modus, nilai min, nilai max, dan variance dari n dan data yang dimasukkan. Kemudian cek apakah masing-masing bilangan outputnya adalah bilangan prima atau bukan. Video yang berisi penjelasan kode dan tes running dengan beberapa input berbeda. Oke, di sini saya langsung saja buat. Berarti kalau untuk cek bilangan prima, tipe datanya yang harusnya itu float, saya jadikan integer saja biar mempermudahkan menghitung bilangan primanya nanti. Jadi yang perlu kita ketahui sekarang itu int n n ini saya gunakan sebagai banyaknya data yang akan diinput oleh user. Dan saya akan menggunakan matriks 1x1 karena datanya apa ya? Karena datanya cuman panjang, cukup menggunakan matriks 1x1 saja. Karena kalau menggunakan matriks 2x2 itu sebenarnya bisa saja, tapi akan lumayan ribet dalam mencari rata-rata dan segala macamnya. Terus kita isi datanya dulu, kita pakai pengulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus. Nih gini, ini ngebacanya i sama dengan 0, berarti dari 0 sampai kurang dari n. Kenapa begini? Karena yang seperti kita ketahui, matriks itu array itu dia membaca indeksnya dari 0 kan. Jadi 0 sampai kurang dari bilangan tersebut atau n di sini ya. Kita buat sini in komennya in data n. Nih gini, jangan lupa tutup kurung. Oke, untuk saya rasa untuk pengisiannya sudah selesai, tinggal kita perlihatkan kepada usernya. Kita tempel saja seperti ini dan ubah ini jadi cout. Di sini kita tidak perlu menggunakan nlen ya, karena nlen itu hanya untuk memperbagus tampilan datanya. Di sini jangan lupa dikasihkan spasi biar datanya itu bagus, gambarnya itu ayo bener lah. Ini udah. Jika sudah semua, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita urutkan dulu bilangannya biar enak untuk mencari medis. Cari apa ya?
mencari medianya nanti. For kenapa saya gunakan batasnya itu n kurang 1 tuh karena kenapa saya menggunakan datanya itu batas datanya n kurang 1 karena kalau kita mau mengurutkan bilangannya dari terkecil sampai terbesar. Nah, untuk melakukan pengurutan bilangan, kita tentunya perlu membandingkan bilangan satu dengan bilangan lainnya kan. Nah, untuk itu makanya kita perlukan dia n kurang 1. Karena kalau waktu kita mau membandingkan suatu bilangan, berarti ada satu bilangan yang kita ambil untuk ada bilangan satu yang kita ambil lalu kita gunakan untuk membandingkan dirinya dengan yang lain, berarti otomatis ada satu bilangan yang hilang gitu. Itulah mengapa saya menguranginya dengan satu saja. Di sini saya gunakan pengulangan tingkat 2 ya, bertingkat 2. Nah, di sini kenapa saya gunakan batas J-nya itu n kurang 1 lalu n kurang I. Untuk yang pertama n kurang 1 itu yang seperti saya bilang tadi, kita mau membandingkannya kan. Maka dari itu kita ambil satu bilangan untuk menjadi parameter perbandingannya dan diulang terus menerus. Nah, untuk dikurangi mengapa? Karena bilangan yang telah kita ambil tadi tidak mungkin akan kita bandingkan kembali kan. Bilangan yang telah kita bandingkan tadi yang sudah kita taruh di tempatnya, yaitu di paling besar di ujung. Maka dari itulah saya mengurangkannya dengan I. Langsung komennya itu kita butuh variabel untuk menampung nilai jika nilai array jika array lama itu nilainya lebih kecil daripada nilai array baru. Saya sini int t dengan nya 0 ya. Kenapa harus dideklarasikan t sama dengan 0? Karena kalau tidak maka nilainya itu bakalan berubah-ubah. Nilainya berubah-ubah. Aman sih, nggak apa-apa sebenarnya kalau langsung T saja gitu kan, kayak cuma tempat sebagai persinggahan variabel ya, aman sih sebenarnya. Langsung sini kita buat saja for if int if data j plus 1
J+1 itu artinya data baru ya. Apakah lebih besar ketimbang data J lama nih berarti kan dia ngebacanya. Jika iya, maka kita perlu data lama J1 itu disimpan ke variabel T. Untuk data kebalik ini. Kebalik. Nih gini. Untuk data J lama atau J1 nanti akan diisi oleh nilai dari data J baru atau J2 tadi. Nih gini. Nah, berarti tinggal kita ubah data J baru itu menjadi nilai data J lama, yaitu T tadi yang telah disimpan di T tadi. Nih gini. Kalau udah, tinggal kita kasihkan 2 kurung. Nih itu cobaran ya. Cobaran. Nih itu cobaran. Kita datanya mau masukin 5 saja. Nih kita masukin banyak datanya 5. Terus kita asal 9, 4, 3, 2, terus 7. Tuh, kok isi 7 semua? Bentar. Si out pertama kok isinya 7 semua? Oh, data N. Sorry, ini data I ya. Kan data N. Duh. Ini juga. Data I ini harusnya nih. Data I berarti data I juga. Terus apa lagi yang beda nih? Oke, saya coba lagi. Data N. Saya usah 5, 1, 9, 5, 6, 3, 8. Duh, dari terbesar ke kecil ini ya. Salah dong. 9, 5, 8, 6. Oke, sepertinya saya salah tanda ya. Berarti harusnya lebih kecil. Oh iya, apakah data baru lebih kecil daripada data yang lama? Berarti data yang lama tuh kan lebih besar. Apakah data baru lebih besar ketimbang data lama? Iya, jika ya datanya kan taruh di kok kayak gitu logiknya? Kok gitu logiknya?
Apakah data baru lebih kecil ketimbang data lama? Ya, berarti kita ganti. Oh iya benar ya. Ya iya, kalau dia lebih besar berarti kan apakah tidak. Salah, 8 sama 7. Apakah 8 apakah 8 lebih besar ketimbang, apakah 7 lebih besar ketimbang 8? Tidak, berarti tetap 8. Apakah 8 lebih, apakah 7 lebih kecil ketimbang 8? Iya, berarti ya kan? Apakah 7 lebih kecil ketimbang 8? Iya, ditukar tampaknya. 8 dimasukkan ke 7. Loh, oke gitu logiknya. Tapi kita coba aja lah. Aduh, bingung saya. Kita coba. Oke, udah keurut ya. Berarti kalau mau lebih kecil, bentar kak, aku mikirkan dulu kak. Oke, saya sudah mengerti. Oke, selanjutnya setelah mengurut, bentar nih hapus dulu berarti. Oke, ini kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan buat yang namanya rata-rata. Untuk rata-rata itu berarti INTR itu sama dengan berapa ya? INTR. Oh, jumlah X, berarti sini kita perlu variabel jumlah ya. Kita taruh di bagian cout sini saja. INT di sini berarti. Kita butuhnya J itu buat jumlah. J plus. Berarti J dibagi dengan N. Untuk rata-rata sudah, kita cari median nilai tengah. Rumusnya apa nih? Ganjil N plus 1. Berarti INTM itu sama dengan di sini saja. M berarti sini tuh if kayak mana cara dia setar if M ganjil, if jika N dibagi mana modul, jika N modulu, berarti kalau dia misal ganjil 5 tidak sama dengan 0, maka itu data
data n per 2. Kenapa saya tidak tambahkan yang 1? Seperti yang kita ketahui tadi kan, untuk array ini dia ngitung indeksnya dari 1 tuh kan. Jadi kalau dia mau dibandingin 0 sampai berapa ya, berarti 0 sampai n kurang 1, karena ditambah 1 berarti nggak usah ditulis lagi ya, n kurang 1 nya gitu. Baru kita buat else di sini. Nah berarti ini untuk yang jika genap ya, jika genap data ke n ditambahkan data ke n plus 1, data n plus 1 dibagi 2. Berarti dia itu data n bagi 2, data ke tengah yang pertama itu dibagi dengan data tengah yang kedua, n berarti n kurang 1 dong, n kurang 1 bagi 2. Ini data lagi. Ini kenapa saya n kurang 1? Karena kita mau cari data ke n bagi 2 kan. Berarti kan n bagi 2 berarti banyak datanya itu kan. Banyak data ke bentar, bener gak sih? Misal datanya itu 4. Misal datanya 5 kan dihitung dari 4, dari 0, 2, 3, 4, 5. Bentar. 5 berarti ambek tengahnya di 3. Di 3 berarti kalau dari 0 di 3 di 2 dong. Itu 2. 0 1 2 3 4. Kalau di 6 4 tambah 5 bagi 2 setengah dong. Nggak iyo yo. Berarti dia perlu ngambil data ke 2 dong. Bentar. Dia perlu ngambil data ke 2. Sama komputer ngambil data ke 2. Sila 4. N kurang 4. 2. Untuk data biasa itu berarti N kurang 1 itu data biasa ya. N kurang 1 itu data biasa ternyata. Karena ya emang data biasa tak? Bukan data biasa. Kalau dia ganjil berarti kan 5 kan. Dia ganjil 5 berarti dia ngambil data ke 3. Data ke 3 kalau di array. Bentar ya. Oke, setelah saya pikirkan kembali, ternyata ada sedikit kekeliruan di sini ya. Yang pertama itu yang bagian data ganjil itu harusnya dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena setelah saya hitung-hitung lagi itu kalau datanya itu 5 berarti kan datanya 5 berarti kan kita mau ngambil indeks di 3 tuh kan. Di 3 kalau di dalam array berarti indeksnya itu 2. Berarti tinggal kita kurang 1. 5 kurang 1 4. 4 dibagi 2. 2. Jadi benar kita ngambil indeks ke 2. Kalau ya indeks kedua kita ambil indeksnya ke 2 gitu.
Dengan begitu kita bisa ngambil urutan ketiga. Berarti yang di bagian sini itu dikurangin 1, dikurangin 1. Oh, untuk yang ganjil, untuk yang genap ini dia nggak perlu dikurangin lagi atau dibagi yang genap. Nah, ini tinggal dikurangin 2. Kenapa? Karena contoh saja, kalau bilangan jumlah datanya itu 10, berarti kita mau ngambil urutan 5, 6. Kalau dalam indeksnya itu kita ngambil urutan 4, 5. 10 dibagi 2 kan 5, berarti kita kurang ambil 4. 4-nya dari sini. Gitu. 10 dikurangi 2 kan 8. 8 bagi 2 4. Jadilah dapat indeks 4 dan 5-nya. Nah, dari sini tinggal kita bagi. Ini sama dengan ya. Ini dibagiin 2. Nih udah dapat ini. Oke, ini udah dapat untuk nilai modus mediannya. Lalu kita mau cari nilai modus, nilai sering muncul. Berarti kita perlu pengulangan yang sama untuk mencari mengurutkan data, karena basisnya sama, kita sama-sama mengurutkan data di sini. Ini mengurutkan sama-sama menggunakan konsep untuk mengurutkan data. Berarti ini kita ubah sama dengan apakah bersama. Tapi di sini kita tidak menggunakan J ya, tapi kita menggunakan I. Ya, mengapa kita menggunakan I? Karena tidak seperti perbandingan tadi yang kita membandingkan setiap nilainya itu terus-terusan gitu. Tetapi di sini kita hanya mau membandingkan lalu ditukar. Kita hanya mau membandingkan dan lalu melihat berapa banyak sih nilai contoh di indeks ke-1 itu, berapa banyak sih nilai yang sama gitu, kurang lebihnya. Terus di sini kita kasih MO di sini benar, INT MO bukan di sini, di sini INT MO nilai modusnya itu data nol ya. Saya inisiasikannya itu di sini ya, sebelum pengulangan J. Terus ini frekuensi untuk frekuensi max sama dengan 0. Bentar, frekuensi nanti kan jika besar maka nilai berubah. Oh iya benar,
Di sini saya menggunakan perbandingan se- eh, menggunakan konsep maksimum minimum ya, dimana kita inisiasikan dulu untuk data yang mau kita ubah itu, yaitu data yang ingin kita cari banyaknya itu MO ini, terus FM itu kayak frekuensi maksimumnya, dimana kita inisiasikan dulu banyak maksimumnya itu 0. Lalu untuk perbandingannya itu di sini tinggal kita tambahkan saja F plus plus, F nya itu di sini saja, tinggal F nya itu 0. Nah gini, terus di bagian sini ini hapus, nggak perlu. Nah di sini bagian sini, oh ini buat apa nih? Oh ini buat if, berarti ini masih di if dong. Wih, salah di sini, bukan di sini. Di sini pengulangan i atau pengulangan j ya? Oh di pengulangan i, kalau di pengulangan j udah habis dia. Di pengulangan j, kalau di pengulangan i berarti sudah habis. Oh ya bener lah, di pengulangan i. Kenapa di pengulangan i kita itu tuliskan, karena kita mau mencari frekuensi dari data itu sampai selesai dulu baru kita proses. Berarti kita buat if lagi di sini. Komennya itu apakah FM itu lebih besar ya? Ya apakah apakah F itu lebih besar ketimbang FM? Jika iya maka nilai modus itu adalah data XI sekarang gini. Terus kita coba out di sini. Out M ternyata out juga kan. Ya sudah, kita cobakan dulu out M nya ini sama rata-rata ya. Rata-rata, oke, kita coba. M dan MF. Jadi kenapa nggak bisa ya? Oh bagian ini juga lah. Berarti FM juga diisi dengan F. Nah gini tuh sih. Nah gini. Coboran ini apa yang salah tadi? Titik
titik koma di bagian sini, titik koma ini juga titik koma, terus mana lagi, ini udah perlu si out air juga. Udah sih, itu aja sih kayak. Kita coba si out dulu ya. Oh iya, FM-nya lupa aku deklarasi ke tadi ya. Ganti juga lah. Harusnya diisi bagian sini. Apa nih yang salah ini? Ini apa yang salah nih? Si on air. Ya bener kan si on. Udah nggak salah coy. Ya bener loh, si on air. Apa masalah ini gitu loh. Yang bagian frekuensi ini agak bermasalah. Hmm, bagian frekuensi. Bagian frekuensinya berarti yang udah diisi dengan data I kan. Terus FM-nya itu bentar kriset dah tadi ya. FM-nya udah berarti diisi dengan F-nya itu 0 karena udah kasih pengubah data kan. Oh, harusnya ini bagian ini di luar sih. Oh iya, ini ada di luar ya. Ini ada di luar. Potong baterainya di bagian luar ini. Ini sama yang FF sama dengan 0. Di bagian di luar harusnya. Tekom. Ini ada di bagian di luar, terus ini INT. Naran. Apa yang bawah tadi salah? Bisa, oke, kita coba. 5 ngasal 3 2 4. Oke, untuk urutannya kok beda, kok dari 8 nih loh. Kan 5 berarti 2 kok 2 4 5 kompanya enggak loh, kok 8 sama 5 yang enggak pindah. Oke, kita fokus ke rata-ratanya dulu. Rata-ratanya 13. Coba kita hitung sendiri.
10, 10, 10, 10, 12. Kok dingin ke atas? Loh, 10, 10, 18, 18, 20, 20, 22, 13. Terus frekuensinya 2. Terus mediannya, median nilai tengah, kan median dan nilai tengah. Ternyata 3 mediannya. Kok 112 lah? Panci. Aduh, ntar kita benerin dulu. Kenapa bagian sini yang nggak berubah? Kenapa? Pernah sih bener-bener bahaya begini. Coba cek. Ini kurang 1, ini kurang I. Datanya I, J, dimasuk ke sini. Selesai. Datanya benar. M datanya ganjil kan? Dia itu kan ganjil kan? Apa ini? Kita ini dulu ya. Udah ngaruh. Coba sekali lagi. Aduh. Bingung juga nih ya. Nanti coba saya benerin sendiri. Aduh. 5, 2, 4, 8, 9. Oke, modusnya udah benar. 13. Urutannya udah. Kok tadi salah dah. Aduh, ngapa nih, cuy? What the hell? Ngebug, Ci. Apa aku yang ngebug? Padahal salah lah. Kok bisa bener ini? Oh. Coba nih, aduh. Coba nih ya. 6. 6 kan genap nih. Coba nih. 6 terus 2, 3, 4, 4, 4, 9, 8. 2, 3, 4, 4. Benar tuh kan? Ngebug, Ci. Rata-ratanya 11 hitung. 8, 16, 16, 5, 5. Ntar tadi 16, 16, 20, 5, 5, 30. Loh, kok cuma 11? Coba kalkulator ya. 2 tambah 2. 2 tambah 3 nih kan. Tambah 4 tambah 4. Tambah 9 tambah 8. Dibagi 2. Oh, dibagi banyak data. Dibagi banyak data ya. 6.
Datanya 6. Hmm. Ada yang salah. Terus untuk nilai tengahnya benar. Nilai tengahnya benar. Untuk modusnya kok duo. Jumlah. Oh, salah nih bagian jumlah nih. Bagian jumlah ini kan harusnya jumlah plus kan. Jumlah plus dengan ina. Aduh, jumlahnya salah nih. Ini 0. Terus di bagian jumlahnya salah tadi harusnya 0. Terus di bagian M tadi kan. Di bagian modus. Oh, sih bagian modus nih. Frekuensinya nambah kan. Set. Terus iterasinya selesai, ngulang fungsional lagi, terus dibandingkan kan. Terus dibandingkan tadi 0 maksud jadi ke FM, terus data ke situ. Ya harusnya benar sih tadi sintaksnya ini. Aduh, bentar lah. Coba lagi 5 lagi 2 nih, coba nih ya. 3 9 tuh benar, tapi kalau dia genap tuh jelas tadi sih awal kan duo kan, apa dia nyetak frekuensi terbanyaknya duo. What the hell. Coba Limo. Coba coba orang sampai Limo 7 9 tuh tadi jelas awal tadi dulu. Aduh, aneh cowok ini. Aneh loh modusnya nih coy. Udah lah, kita nyari new mediannya. Nih kok duo juga. Lah kok duo. Oh, bentar. Kita hitung dulu. 5 10 Ah iya juga ya. Pendatanya 5. Jumlahnya harusnya lebih dari 5 dong. Harusnya berapa nih? 5 10 20 28 28 dibagi dengan 5. 28 bagi 5 5. Kok duo R-nya nih? Kok R-nya duo? Ini aneh banget. Aduh, pusing. Tapi modusnya bener. 5. Terus untuk modusnya bener 5. Untuk nilai tengahnya medianya tuh kan ganjil kan. Berarti ngambil yang 7 dong. Kok 5?
Aduh, pusingnya. Ini M nya bener, modusnya bener, medianya salah. Kok salah medianya? Seven. Kita ke R dulu. R jumlah, coba J tadi. J nya 0. Wajar. Aduh, ini sorry, aduh ya Allah, malam nih, ini udah malam ini. Maaf kak, ini udah malam jadi agak ngantuk. Bentar lagi, apakah hal yang serupa terjadi di sini? Kita cek dulu. Enggak. Cek lagi nih. Harusnya rata-ratanya lah benar. Rata-ratanya lah benar sih ini. Rata-ratanya lah. Ya rata-ratanya lah benar ini. Coba ya. Kita ambil angka 5 lagi. Kita sama 5. Terus berapa nih? 5, 7, 2, 9. Hop. Oke, ini ya benar 5. Rata-ratanya benar 5. Modusnya benar 5. Medianya yang salah nih. Ntar kita coba hitung secara manual. Berarti 5 ini ganjil. 5 dikurangi 1. 5 kurang 1, 4. 4 diambil dibagi 2. Berarti ngambil indeks kedua. Berarti 1,7 lah. Coba indeksnya kita kurangin 1 nih ya. Nggak usah kurangin nih. Yang ganjil ini. Ada aneh juga yang ganjil ini. Apa jangan-jangan pas dibagi dia. Ini enggak kan, coba ya. 2, 5, 5, 7, 2, 9. Hop. Tuh masih 5 deh, cok. Aneh banget loh, ini ganjil lah, cok. Udah mau dulu, enggak habis dibagi 1 kan. Habis dibagi 1. Bentar kak ya. Aduh, sorry kak, ini aku yang keliru. Ternyata aku tidak kusiotkan ya untuk apa namanya, data yang telah diurutkan tadi itu. Saya lupa mensiotkannya. Tadi kan 5, 5, 5, 7, 2, sama 9. Nih harusnya kan 5, 5, 2, 9, 7. Oh iya. Saya lupa siotkan tadi kak. Aduh. Bener kak. Oke, untuk rata-ratanya itu benar kan? Di 25. Terus untuk modusnya juga benar. Nilai ya atau ya modusnya udah benar. Untuk medianya itu kan harusnya 2 kan. 2, 2, 5, 5, 7, 9. Berarti benar. Di 5 itunya kak, bukan di 7. Oke. Aduh, pusingnya. Oke, berarti sudah, tinggal cari yang namanya nilai minimal, nilai maksimal. Ini minimal maksimal berarti di bagian sini aja nggak sih? Ini kita sini INT T max 0. Sama 0. Taruh berarti di sini di penggunaan yang ini kita taruh maksimalnya
buat if data i apakah lebih besar daripada max. Jika iya, maka max sama dengan data xi kurung bacanya itu kan, jika 1 lebih besar lebih besar dari 0, maka 0 diisi dengan 1. Jika 0 lebih besar daripada 1, tidak benar. Jika 2 lebih besar ketimbang 1, maka 1 diisi dengan 2. Oke, benar. Terus sekarang untuk if data i lebih dari kurang dari max min, maka min sama dengan data i bacanya itu jika kok 0. Oh, berarti jangan 0, berarti jangan 0, berarti data ini aja. Ntar dia nggak ke ini ya. Jadi jika data 2 lebih kecil ketimbang 5, maka mainnya itu sama dengan data 2. Jika 1 lebih kecil ketimbang 2, makanya bentar. Out ini juga kita outin max sama min. Nah, coba kita run lagi. Terus itu baru simpangan baku ya. Variance. Kalau benar nih variance gitu. Coba data yang sama 5 7 2 9, harusnya 7 sama 9 ya. Oh ya benar, 7 sama kok 7 sama 9? Ini 2 sama 9 tak? Sembilan sama bukan maxnya. Kok salah baca tadi, harusnya kan coba 5 2 7 2 9. Sembilannya tak kebaca, berarti data keempatnya tak kebaca. Data yang 4 tak kebaca nih. Aku taruh pengulangan di sini. Enggak. Oh iya, di sini ya. Oke, sepertinya saya salah taruh pengulangannya. Oh iya, baru ingat saya. Berarti kita taruh pengulang di mana ya?
Di sini pembisu sebenarnya. Oke. Oke, salah ya kakak, ini saya salah taruh pengulangan max. Ini potong. Hop, kita tempel di bagian sini saja. Hop, hop. Terus untuk ini juga dari if max ke ada potong lagi, kita tempel ke sini. Hop, deom, format deom. Udah benar, dan lalu kita ke bagian terakhir yaitu variance, rata-rata. Kita ke variance. Masya Allah. X ini kurangi rata kuadrat. Yo, benar, ke variance. Berarti kita tidak perlu mengurutkan bagian ini kan, tinggal dibagi n aja. Apa diurutin lah, diurutin tak? Bagian pengurutan di bagian sini. Berarti kita perlu siot. Ini salin, terus gitu bisa. Tempel di sini aja. Hop. Terus bagian ini nggak ada poin. Loh, enak ini aja kita tempel ya. Ini aja. Tempel ini aja. Hop, hop. Salin. Terus bagian sini. Terus bagian sini kita outin dulu. Out. Data. Habis itu tinggal kita buat int juga nih, ints f sama dengan 0 gini. Terus di bagian ini tinggal f sama dengan data i dikurang dengan rata-rata di atas ya. Ini rata-rata kita perlu potong dulu nih. Hop, dikurang dengan r. Kita include dulu ya, include apa namanya itu, library mat, include cmat h terus ya, karena ini kan dia mintanya data x kan, data x dikurangin dengan rata-ratanya, berarti dari data i dikurangi dengan r rata-rata, terus dipangkatkan baru dibagi kan ya, dipangkatkan terlebih dahulu, berarti pakai pow pangkat 2 baru dibagi dengan baru dibagi dengan 2. Ini harusnya ya.
Oke, mari kita coba. Mari kita coba terus di sini. Kita coba jalanin. Hah? Apa ini maksudnya nih? Max. Dibikin Max. Oh, INT belum. Udah tanya INT belum. Keran. Yang titik koma, iya. Dibagi gimana? Udah sih titik koma belum. Benar sih. Tinggal buat hasilnya jadi bilangan prima ya. Berarti coba cek. 5 7 2 9 boom. Oh, ini yang bagian sini dia yang udah diuruti tuh kan. Yang sebelah sini 2. Lah, yang kecil yang mana min? Lah. Oh iya. Berarti minnya itu 2 kan. Timpang bakunya 14, bener nggak timpang bakunya? Cek kalkulator. 5 kurang rata-ratanya 5. Rata-ratanya 5 kurang minus 3 6 berarti kan. 6 ditambah dengan 5 juga 0 karena 5 kurangi 5 rata-ratanya 5 0 7 2 dikuadrati. Sorry, 6 tadi kan dibagi 3 ya. 6 tadi bagi 3. 6 tadi bagi 2. 6 tadi bagi 2. Kok bisa dapat 6 deh? Bentar. 2 3 9 bagi 2 dipedatai NT 4 0 7 berarti 2 4 2 juga tambah 9 4 16 8 ya. Oke, bener ya simpangan bakunya kak. Oke, yang terakhir kita jadikan input tanya itu bilang apakah dia bilangan prima atau tidak gitu kan. Berarti bilangan prima atau tidak, berarti kita pakai yang namanya for apa tapi ya
Berarti banyak yang kita pakai nih. Oke. If for dari 1 sampai I kurang dari sama dengan SQRT R dulu aja ya. Kenapa saya menggunakan SQRT sampai SQRT? Karena dia itu kalau dia bilangan prima, kalau dia bukan bilangan prima, dia itu memiliki faktor kan. Contohnya itu kayak 18 di tengahnya 18 9 kali 2 18 itu kan kalau dalam akar 18 itu kan berarti kan ada titik tengahnya, yaitu di 2 per 2 kali 9 tuh kan, berarti 3-nya bisa keluar. Kalau di bilangan prima tuh kan nggak ada akar yang keluar dari akarnya gitu, itu intinya. Itu nggak ada nilai yang keluar dari akarnya gitu kan kak. Jadi kayak gitu. Kalau saya di sini menggunakan SQRT sampai SQRT tapi gimana saya buat ini ya, ntar lah cek aja nih. Berarti sampai R terus komennya itu ini sampai ini. Oke, kita cek apakah if R itu apakah habis dibagi dengan dari 2 kayak, bukan dari 1 kak. Apakah habis dibagi 2? Contoh kalau dia 11 kan nggak habis dibagi 2 kan, sama dengan 0. Jika iya maka si out nya ntar bertipe 1 aja lah. Bentar kasih penanya pakai boolean aja gak sih? Jadi pakai boolean true false. Komennya kayak mana ya kalau pakai boolean? Bol prima sama dengan true. Ini prima true. Di sini prima false kan. Ya udah, berarti primanya false,
kita buat si out-nya itu di sebelah sini. Si out-nya itu si out if primo prima r aja lah ya, r prima r, maka si out nya itu r. Oh ini bentar, ini kita pakai ln dulu. Si out ln ini juga di bagian mana nih, di bagian ini juga nih. Prima r prima true si out ini si out r primo bilangan primo terus tinggal salin. Oh bentar, ini habis bilangan prima berarti m ini berarti ini berarti m juga terus yang ini m median ini m ini m ini prima buat if negasi dari r prima maka dia itu salin loh, belum kasih tanda ini kurung
bukan prima. Jadi kalau dia tanda seru itu kan berarti dia ngebalikin atau negasin gitu kan. Jadi kalau dia salah berarti tidak masuk di if pertama tuh kan. If m prima itu bernilai false berarti nggak menjalankan. Jadi masukkan if kedua, ternyata false kali negasinya jadi true, berarti dia masuk di negasi kedua kayak gitu. Gini. Terus salin lagi. Dan mungkin saya skip saja kak ya, biar nggak kepanjangan videonya. Oke kak, mungkin sudah selesai ini untuk kodenya yang bilangan prima. Kita tes running. Coba kita minta 2, 2, 3, 4, 5, 9. Untuk yang deret bawah, baris ke bawah, baris ketiga itu untuk ininya kak ya, apa namanya itu, jari-jari, terus median, ini rata-rata rata-rata 4 bukan bilangan prima, median 3 bilangan prima, modus 2 bilangan prim, oh ya modus 2 bilangan prima, enggak sih, bilangan prima itu kan dari, oh ya 2 bilangan prima ya 2 bilangan prima, 9 bukan bilangan prima, min 2 itu bilangan prima, varnya 9 bukan bilangan prima. Oke, mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.